Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jerry Adrian M dengan NIM 03041822270070. Saya berasal dari kelas B Indralaya, jurusan Teknik Elektro. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Iwan Pahendra, Ibu Desi Windisari, dan Pak Abdul Haris Dalimunte. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Materi yang akan saya bahas di sini adalah sistem aplikasi. Apa itu sistem aplikasi? Sistem aplikasi adalah program atau kumpulan instruksi yang dibuat atau dirancang untuk tujuan tertentu, yang artinya bahwa sistem aplikasi dibuat sesuai dengan domain permasalahan. Contoh aplikasi yang menggunakan sistem aplikasi yaitu satu Microsoft Office. Merupakan suatu program paket aplikasi yang di dalam paket aplikasi tersebut telah tersedia aplikasi yang khusus untuk tujuan seperti mengolah kata, menampilkan bagian-bagian atau lembar kerja yang dianggap penting untuk ditampilkan secara lebih menarik di depan orang atau audiens, dan membuat suatu sistem informasi dengan menggunakan konsep sistem manajemen basis data. Yang kedua ada Winamp, dan yang ketiga ada Mozilla. Selain program paket aplikasi Microsoft Office, masih banyak lagi contoh aplikasi yang lain seperti aplikasi pemutar lagu atau Winamp. Yang selanjutnya itu Mozilla adalah aplikasi pencarian yang berbasis tampilan web. Selanjutnya kita akan membahas pengertian aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi atau lebih dikenal sebagai aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan di toko aplikasi Android yang menawarkan layanan aplikasi. Baiklah, kita akan masuk pada fungsi dan kegunaan aplikasi. Ada beberapa fungsi aplikasi yaitu yang pertama bidang ilmu pengetahuan, kedua bidang pendidikan, ketiga bidang kedokteran, yang keempat bidang militer, bidang yang kelima bidang bisnis, yang keenam media hiburan. Baik, salah satu kegunaannya adalah bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang yang satu ini, aplikasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Aplikasi tersebut juga dapat dikembangkan guna membantu seseorang melakukan penelitian. Salah satu contohnya penerapannya adalah aplikasi yang dapat mempertemukan siswa dengan guru atau pengajar privatnya. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Aplikasi ini berfungsi sebagai bahan pengajaran. Contoh penerapannya seperti Microsoft PowerPoint yang dapat meyakinkan berbagai jenis materi di bidang pendidikan yang tidak hanya sekedar tulisan saja, akan tetapi juga dapat berupa video, audio, animasi-animasi, dan lainnya sehingga suasana belajar mengajar pun akan lebih menarik dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu bidang kedokteran. Aplikasi pada bidang kedokteran satu ini dapat berfungsi untuk membantu para dokter di berbagai hal, mulai dari mendiagnosa penyakit, meracik obat, menjadwalkan perawatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bidang militer. Aplikasi pada bidang militer dapat berfungsi sebagai pengontrol pesawat. Dengan begitu, tidak ada lagi pengontrolan secara manual. Alhasil, ketetapan informasi kontrol tersebut akan lebih optimal jika dibandingkan dengan melakukannya secara manual. Yang selanjutnya yaitu bidang bisnis. Jika dilihat dari bidang bisnis, maka aplikasi dapat berfungsi sebagai alat bantu menghitung besarnya keuntungan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Yang terakhir yaitu media hiburan. Fungsi aplikasi secara umum lainnya adalah dapat menjadi media hiburan yang menyenangkan, seperti beberapa aplikasi yang dibuat untuk bermain game, menonton film, dan lain sebagainya. Masuk ke selanjutnya yaitu klasifikasi dan jenis aplikasi. Yang pertama yaitu real-time software, kedua sistem software,
3 bisnis software, 4 personal komputer software, yang kelima web based software, yang terakhir engineering and scientific software. Kita masuk ke yang pertama yaitu real time software. Merupakan aplikasi yang dapat berguna dalam mengamati, mengendalikan maupun menganalisa sebuah keadaan di dunia nyata secara langsung. Yang kedua sistem software. Adalah aplikasi yang berguna untuk mengendalikan serta mengelola proses operasi internal yang ada pada sebuah sistem komputer. Yang ketiga, bisnis software. Merupakan aplikasi yang dibuat untuk keperluan bisnis seseorang. Salah satu contohnya adalah mengatur sistem keuangan, mendata jumlah pesanan, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah personal komputer software, yaitu sebuah aplikasi yang dapat digunakan pengguna resmi maupun pribadi. Yang kelima, web-based software adalah aplikasi dengan fungsi sebagai media penghubung pengguna pada internet secara langsung. Yang keenam, engineering and scientific software merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan guna membantu manusia menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Hanya saja masalah tersebut bersifat secara khusus, yaitu non-algoritmik. Baik, kesimpulan pada materi ini adalah di era yang serba banyak aplikasi saat ini, tentu seseorang akan semakin mudah dalam melakukan pekerjaannya. Seseorang juga dapat berkenalan dengan orang lain hanya melalui sosial media. Berbagai aplikasi sudah tersedia di banyak Play Store, sehingga siapa saja dapat dengan mudah untuk memiliki dan menggunakan aplikasi tersebut dengan cara mengunduhnya. Nantinya aplikasi yang sudah diunduh tersebut dioperasikan oleh OS atau operating system. Operating system sendiri sudah ada ditanam hampir pada semua perangkat pintar yang kita gunakan saat ini. Dengan begitu, Anda hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi, sudahkah Anda memanfaatkan berbagai aplikasi untuk membantu kebutuhan dan aktivitas sehari-hari? Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.